semuanya, selamat siang. Selamat kembali berjumpa dengan saya, Wina, yang akan jadi hostnya teman-teman untuk webinar kita di siang hari ini. Nah, di sesi kita yang ketiga, kalau tadi yang ngikut udah dari pagi, tadi di jam 11 kita ada sesi dari, siapa ya? BMW Tunas, jadi lupa kebanyakan nih. Terus yang kedua, kita barusan ada dari Tempo Group dengan Pak Firmansyah Barus. Nah, yang ketiga ini sekarang kita ada sesi spesial buat teman-teman yang ada di join di sini, mungkin yang premium membership, plus ada yang regular membership, karena sudah mendapatkan giveaway dari kami untuk ikutan sesi webinar yang satu ini ya. Nah, siang hari ini, siang menjelang sore, kalau tadi kita udah sempat dibahas nih sama Pak Firmansyah soal wawancara, beberapa tipsnya. Nah, siang hari ini kita akan dipantu nih sama Pak Agus Gunawan untuk mengenai wawancara online. Oke, jadi makanya judul temanya hari ini wawancara online, why not gitu ya. Nah, karena zaman pandemi nih, perusahaan sendiri kalau rekrut sekarang juga udah mulai virtual. Terus kita kirim lamaran juga sekarang kayaknya virtual juga, lebih banyak email, pakai job portal. Makanya Mega Career Expo pun nggak mau ketinggalan. Kalau biasanya teman-teman nih rame-ramean, antri-antrian di Gedung Smesco, di GBK Senayan. Nah, karena pandemi, kembali nih kunci buat menghadapi pandemi adalah adaptasi, penyesuaian diri. Makanya Garuda Organizer selaku penyelenggara dari Mega Career Expo pun juga beradaptasi dan menyesuaikan diri. Dan kita mengadakan virtual Mega Career Expo 2020 kita yang pertama di tanggal 23 sampai 27 November ini. Nah, sebelum kita mulai masuk, izinkan saya opening dengan membacakan beberapa partners yang sudah mensupport event kami. Virtual Mega Career Expo 2020 diselenggarakan oleh Garuda Organizer, didukung oleh CKH Group, Business Partner by CKH Entertainment, System Provide by Sambilanku.id. Dan tidak lupa juga untuk teman-teman media partner kami, yaitu O-Channel, Koran Neraca, Sunday Magazine, Soul of Jakarta, Nusantara TV, Event Jakarta, Jobhan, X-Channel, Loker 1, Ras FM, 96,3 RPK FM, Auto Radio, Loker Bandung, Raka FM, Event Bandung.id, LO.Bandung Cimahi, dan cvkreatif.id. Terima kasih buat semua support teman-teman, baik partners maupun media partners, sehingga event ini bisa berjalan sampai dengan hari keempat kita, dan kita tiba di sesi ketiga kita dengan tema wawancara online, why not? Oleh Pak Agus Gunawan, Master Trainer. Tanpa berlama-lama lagi teman-teman, kalau dilihat di Zoom Room, tadi saya sudah lihat namanya Pak Agus. Oke, kita sapa. Halo Pak Agus. Halo Ina, apa kabar? Apa kabar teman-teman? Boleh dijawab nih teman-teman di kolom chat untuk dari Pak Agus Sapans. Kabar baik Pak Agus. Halo Pak Riki. Halo, oh ada Pak Riki ikutan juga. Super. Yang pertama, super luar biasa. Pak Agus lagi punya siap. Apa nih belakangan ini? Belakangan ini tentu saja kita ngikutin tren nih, terutama sejak 8 bulan terakhir ya. Hampir 8 bulan terakhir kita jadi kebiasaan online, sering tayang online nih Wina. Biasanya kalau aku workshop, sharing-sharing ke teman-teman di corporate, kita dari kota ke kota, dari hotel ke hotel. Nah, sekarang ini dari monitor ke monitor. Jadi pengalamannya seru banget nih. Pengalaman seru, banyak belajar hal baru juga ya Pak ya? Banyak belajar hal baru di pandemik ini, luar biasa, dan justru tahu tips and triknya bagaimana sih kita memanfaatkan situasi. Oke, baik kalau gitu. Nah, kebetulan banget karena Pak Agus sudah banyak belajar dari masa pandemi kemarin. Nah, kita-kita ini yang teman-teman pencari kerja yang ikut serta di event kita kali ini, yang webinar 2.0 ini, juga butuh dapat tips dan sharing dari Pak Agus dengan tema yang menarik ya Pak ya, wawancara online, why not gitu. Nah, baik Pak Agus, saya serahkan dan tempat ke Pak Agus. Silakan sesi sharingnya Pak Agus. Oke, terima kasih Mina. Hai semuanya, selamat sore semuanya. Halo. Coba saya cek di kolom chat. Wah,
banyak yang jawab. Halo, senang sekali bertemu dengan teman-teman, walaupun kita nggak ketemu langsung. Jadi kita akan sharing ya untuk 1 jam ke depan, teman-teman. Silakan disimak. Jadi apa yang kita sharingkan ini murni berdasarkan pengalaman, berdasarkan riset ya, try and error. Nah, supaya teman-teman nggak ngerasain errornya, langsung asik aja, khususnya kalau untuk kebutuhan wawancara kerja. Nah, silakan disimak. Selamat sore, teman-teman. Selamat sore di kolom chat. Terima kasih responnya. Nah, langsung saja kita ini, Wina, kita sharing share screen ya, boleh ya? Oke, sudah bisa. Nah, oke, siap. Nah, sekarang sudah ini ya, tampil slide kami ya dengan judul wawancara online, why not? Kenapa enggak wawancara online? Nah, buat teman-teman yang sudah bisa melihat slide-nya di monitor, mohon dikonfirmasi dengan jempolnya, boleh dikasih like supaya kami tahu bahwa slide-nya sudah tampil. Oh, oke, terima kasih. Wah, asik ketemu dengan para jempolers se-Indonesia. Oke, nah, jadi siang hari ini kita akan ngobrol banyak. Sebelum ngobrol, tentunya kita pengen juga tahu gimana sih sebenarnya pengalaman teman-teman dalam dunia online, khususnya wawancara online. Nah, siapa tahu teman-teman ini ternyata sudah biasa, sudah ilmunya sudah tingkat dewa di pengalaman online, atau ada yang baru mau coba masuk tapi aduh agak grogi nih kayaknya kalau aku berasa jadi artis ya kalau wawancara online ya, karena tayang di monitor di perusahaan lain gitu ya, karena mesti ngobrolnya lewat kamera, ini gimana gitu ya. Nah, kita pengen tahu sejauh mana sih pengalaman teman-teman. Namun kalau dengan banyak orang ini kita nggak bisa tanya secara langsung. Nah, untungnya kita akan gunakan Mentimeter ya teman-teman. Jadi tolong disiapkan HP-nya dan browsernya. Sebelum kita mulai, kita akan lakukan survei singkat secara online menggunakan Mentimeter. Oke, saya akan bergulir ke slide berikutnya. Untuk perkenalan kita skip ya, karena tadi Wina sudah memperkenalkan. Oke, nah langsung saja untuk menghemat waktu, silakan teman-teman dibuka browsernya ya, tinggal ketik www.menti.com, kemudian passwordnya 8187580, langsung tayang di slide ya. Jadi passwordnya 8187580. Nah, silakan langsung gabung teman-teman untuk menjawab 2 pertanyaan survei ya secara singkat. Nah, apabila sudah, nanti Wina juga boleh bantu ketikkan ini ya, passwordnya di kolom chat 8187580 dengan mengetik www.menti.com. Apabila sudah, teman-teman, supaya waktunya sesuai, kita langsung share, pindah ya ke hasil. Maksudnya ke pertanyaan survei. Oke, sebentar akan disiapkan pertanyaan surveinya. Oke, tunggu dulu. Mohon izin beberapa saat, teman-teman. Oke, nah sudah. Oh, sudah ya ternyata. Kita akan tayangkan, ternyata sudah beberapa mengisi. Wah, cepat sekali responnya, asik banget kalau ngobrol sama milenial. Baik, demikian sekarang di layar kita, teman-teman sudah tampil ya hasil survei. Silakan langsung ikut berkontribusi. Gimana sih pengalaman kamu wawancara online selama 2020? Belum pernah? Sekali? 2 kali? Atau lebih dari 2 kali? Oke, sudah 11 kontributor yang ikut untuk berpartisipasi. Silakan teman-teman yang lain ditunggu. Siapa nih yang sudah sekali wawancara online? Oh, ternyata ada 4 orang ya. Tenang aja, selama mengisi survei, namanya tidak tertampilkan ya teman-teman. Jadi feel free aja untuk mengisinya. Untuk cara mengisinya kembali kita sampaikan, silakan ketik langsung ke www.menti.com, www.menti.com. Apabila diminta kode passwordnya, langsung diisikan 8187580. Oke, baik, karena sudah 11, sepertinya beberapa masih ini ya,
terkendala koneksi. Kalau di monitor kami masih connecting ya. Oh, Mas, sudah ada penambahan kembali. Oh, lebih dari 2 kali. Oh, akhirnya ada juga ya. Oke, keren. Nanti semoga teman-teman yang sudah lebih dari 2 kali ya, ikut wawancara online, nanti pada sesi tanya jawab, termasuk yang belum pernah juga ya, itu silakan join ya di sesi tanya jawab ya, silakan memberikan pertanyaan. Oke, sudah 13 kontributor, apakah kita akan tunggu? Sepertinya kita, belum ada penambahan. Saya rasa ini kita anggap mewakili ya, merepresentasikan dari suara teman-teman semua. Oke, kita bergulir ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah, jadi kalau buat teman-teman, tantangan Anda, tantangan kamu saat wawancara online itu apa? Oke. Pak, mungkin kuota, mungkin bingung gitu kan ngomong sama kamera, atau dilihat oleh orang lain melalui monitor, grogi, deg-degan, atau apa? Karena namanya kita manusia, seru ya. Sinyal, oke, sinyal ya, internet ya, oke. Ya, ini permasalahan utama di Indonesia ya, sepertinya ya. Oke, rekan-rekan yang lain gimana? Ribet Pak, camnya jelek. Oh, I see, saya mengerti, memahami kekhawatiran teman-teman, camnya jelek. Iya, ternyata bukan hanya ini ya, menjawab survei, gugup, namun teman-teman memberikan kode jawaban juga nih ya, sebenarnya ya, memberikan informasi. Kualitas kamera buruk. Wah, saya jadi tahu nih, ternyata kualitas kamera jadi penting. Koneksi internet, cahaya ruangan, yes. Ini tepat banget nih yang akan kita bahas di sore hari ini, teman-teman. Ada soal cam, cahaya ruangan, kecuali ini ya, sinyal dan koneksi internet ya. Namun memang kita mesti coba-coba terus ya untuk koneksi. Baik, grogi, suara terputus-putus. Oke, ribet. Iya, betul, memang ribet. Lumayan. Oke, sudah 7 kontributor, kita tunggu lagi. Ternyata hasil survei yang cukup mewakili adalah sinyal dan grogi, sulit baca reaksi lawan bicara. Oke, benar sekali ya. Apalagi nih, terganggu lingkungan. Nah, betul banget, ini keseruan di new normal ya. Welcome to new normal, teman-teman. Jadi nanti kita bahas ya, bagaimana kita bisa tetap tampil profesional pada saat wawancara online, atau mungkin meeting online ya. Oke, sudah 9 kontributor, kita tunggu lagi teman-teman, masih ada yang ditunggu? Oke, masih bertambah partisipannya. Terganggu lingkungan, lebih gampang ketemu muka, iya betul ya. Oke. Nah, ini sinyal, grogi masih menduduki peringkat pertama, makanya tulisannya paling tebal ya, karena lebih dari 1 orang, ada beberapa orang yang menuliskan kata-kata yang sama, grogi dan sinyal. Oke. Ya, memang unik ya, biasa ngobrol langsung nggak apa-apa, begitu di kamera grogi ya, panas dingin, keringetan. Oke. Sinyal jelek jadi bete. Oke, wah, asik nih, ada yang curhat juga. Oke, sudah 11 orang, kita tunggu lagi. Apakah ada lagi teman-teman yang ingin menyampaikan pengalamannya secara singkat di Mentimeter? Baik, belum ada lagi, kita lanjut ya, supaya kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Izin untuk kita berpindah ke slide yang sebelumnya. Oke, nanti teman-teman yang tetap berkontribusi silakan aja ya, langsung diisi untuk Mentimeternya. Nah, kita kembali ke slide materi kita. Oke, nah jadi seru banget ternyata teman-teman, memang ada beberapa kendala ya yang kita hadapi pada saat kita melakukan pertemuan secara online atau bahasa sekarang daring. Nah, yuk kita lihat bagaimana sih langsung aja tips untuk mengatasi, untuk kita ini terlihat profesional. Karena kan teman-teman mau wawancara kerja, ketika wawancara kerja
itu adalah momen di mana pewawancara sedang menilai kita, ekspresi kita, body language kita, tampilan kita. Nah, tantangannya adalah alat yang Anda gunakan itu, ya, baik handphone mungkin, atau PC, atau laptop, dalam hal ini sekarang menjadi penentu, ya, mempengaruhi bagaimana hasil wawancara kita. Yuk kita ulik sebentar ya, selama kurang lebih 1 jam ke depan, teman-teman. Nah, saya semalam sudah ngumpulin berdasarkan pengalaman gitu ya, berdasarkan riset singkat, 7 tips wawancara online. Nah, sebelum kita bahas satu persatu, teman-teman cerita sedikit bahwa di awal-awal pandemik, ya, saya melakukan riset ya, mencari sumber informasi kira-kira apa saja sih yang mempengaruhi secara psikologi, secara emosi dalam komunikasi yang dilakukan melalui media online, melalui Zoom. Ternyata menemukan ada Zoom fatigue, ada orang stres karena Zoom meeting. Nah, ternyata penyebab-penyebabnya itu adalah beberapa hal teknis yang nanti sudah kita sertakan di 7 tips berikut. Nah, jadi tolong disimak baik-baik ya, karena apa yang kita sampaikan berdasarkan pengalaman dan juga riset. Nah, tips yang pertama adalah saya ambil dari tips seorang MC. Jadi begini teman-teman, kenapa dari seorang MC? Karena ketika teman-teman sedang wawancara, ya, Anda harus menghadap kamera. Seperti sekarang ini, saya sebenarnya ngobrolnya ke kamera karena nggak ngelihat teman-teman ya. Nah, supaya ketika ditanya, ya, kita paham ya, kadang grogi dengan media yang baru ya, makanya pastikan teman-teman mempersiapkan panduan informasi ya yang dituliskan dengan huruf yang cukup besar. Misalnya pengalaman riwayat kerja, kemudian keahlian, kompetensi yang Anda miliki gitu ya. Itu ditaruh di meja, teman-teman. Jadi supaya ketika Anda butuh informasinya, itu melihatnya hanya cukup sekilas. Contohnya, misalnya, ya baik Pak, dulu kami memiliki pengalaman kerja selama 5 tahun atau selama setahun di perusahaan ABC. Nah, itu kita tinggal ngelihat sekilas. Karena kalau kita lupa, kita nggak ingat, tentu tidak profesional. Kemudian kalau kita berusaha melihat catatan yang tulisannya kecil-kecil, itu juga nampak nggak profesional. Jadi pastikan teman-teman boleh punya contekan, boleh punya panduan, namun hurufnya besar-besar. Pak, standar besarnya seperti apa? Standarnya adalah ketika Anda ngelirik ya, 1 detik sudah kebaca ya, nggak perlu mendekati, kemudian dibuka halamannya, nah itu mengurangi penilaian. Kemudian tips yang berikutnya masih tentang panduan informasi, teman-teman juga bisa tempelkan di bawah kamera ya, di bawah kamera Anda atau di belakang laptop Anda ya, tinggal dipikirkan ya, menempelnya di media apa, itu adalah tips panduan Anda, informasi-informasi penting seputar wawancara yang diperlukan nantinya. Itu akan sangat membantu. Jadi, singkatnya, jangan coba mengingat banyak informasi ketika sedang melakukan wawancara. Karena dengan mengingat banyak informasi, ya berusaha mengingat, sementara Anda mesti berkomunikasi, menampilkan performance yang baik, ini hal yang nggak mudah. Udah gitu menggunakan media yang baru, makanya grogi gitu ya. Kemudian tips yang kedua, nah banyak yang belum tahu teman-teman bahwa ketika teman-teman punya kesempatan untuk wawancara melalui aplikasi Zoom, banyak yang berpikir begini, di Android kan ada, aku pakai HP aja sih, pakai HP aja emang sih di Android bisa kita install aplikasinya, bisa komunikasi. Nah, itu lebih cocok, lebih sesuai kalau kita untuk koordinasi dengan tim kita. Nah, untuk tampil secara profesional, ya supaya di layar juga lebih lebar, kemudian lebih jelas, maka teman-teman sebaiknya menggunakan PC. Nah, namun kamera di PC ya, tadi sempat ya di survei kita dapat ya beberapa statement ya, beberapa pendapat teman-teman. Kalau seandainya kamera di PC itu tidak bagus, memang 80% kamera di PC kurang mendukung ya untuk Zoom. Jadi bisa disambungkan di handphone, teman-teman tinggal cari aplikasinya. Namun karena berhubungan dengan brand, saya nggak sebut ya, tinggal googling aja, cari bagaimana membuat kamera di HP Anda itu menjadi kamera PC. Itu sebenarnya tinggal dihubungkan dengan
USB ya, dan connect ke handphone Anda, tinggal harus ada aplikasi supportnya, yang mensupport ya, yang mengkonekkan, yang membuat handphone Anda itu terbaca ID kameranya di PC Anda. Nah, itu otomatis kalau kamera HP yang kekinian itu di atas 5 mega ya, pastinya jelas banget ya. Nah, itu teman-teman. Kemudian pastikan menggunakan earset supaya menghindari suara yang berdengung. Jadi memang kemampuan laptop pada umumnya kurang menunjang ya, mic di laptop. Saya sendiri menggunakan mic kondenser tipenya, namun kalau untuk wawancara kerja, teman-teman hanya perlu menggunakan earset. Earset seperti apa? Earset yang Anda punya di handphone ya, tinggal dicolokkan ke laptop menggunakan earset. Nah, suaranya sehingga bisa didengar oleh telinga Anda langsung. Kemudian metode yang lainnya adalah gunakan ya mic kabel, teman-teman, yang disematkan di kemeja. Namun kalau mesti beli ya memang Pak Agus mau ngelamar kerja mesti beli-beli, berhemat dulu Pak. Oke, mendingan pakai earset. Yang pasti ya untuk settingan suara teman-teman mesti perhatikan ya, supaya nanti kita di akhir saya akan sampaikan ya, slide-nya saya akan siapkan informasinya bagaimana menyeting audio supaya tidak mengganggu. Nah, itu ekonya dikurangin gitu ya. Kemudian supaya tidak bergema, pastikan juga teman-teman ruangannya juga mendukung ya. Salah satu mengetes ruangan yang Anda gunakan itu cocok atau tidak untuk wawancara supaya suara tidak bergema itu dengan tepuk tangan. Tak, sekali aja. Nah, kalau ketika tepuk tangan bunyinya mantep, tak gitu ya. Nah, berarti kondisi ruangan aman. Biasanya kalau ruangan terlalu kosong, tidak ada perabot, itu seperti ruangan tanpa tanpa pengedap suara. Sehingga kalau masih ada dengungnya sedikit. Nah, biasanya suara dari mic itu suara dari speaker laptop ya, atau speaker eksternal itu masuk ke mic dan berdengung. Itu sedikit teknis memang, namun pastikan paling aman menggunakan PC dan earset. Kemudian, nah ini yang sebenarnya lebih penting lagi ya dari sound. Yang pertama adalah pastikan ketika teman-teman sedang wawancara, itu di depan Anda adalah sumber cahaya. Jangan sampai di belakang kita itu, entah di atas atau di belakang persis, sumber cahaya, misalnya jendela yang sangat terang, atau lampu kita berada tidak di atas kita, namun di belakang. Nah, yang paling bagus mana? Posisi sumber cahaya ada di depan kita, ya, entah di atas lampunya, atau posisi menggunakan lighting di depan kita, ya. Sebenarnya lighting itu tinggal kalau teman-teman mau pakai lighting, ya, yang sekarang model lingkaran itu ya, lingkaran circle lamp kalau nggak salah, yang LED itu ada kan yang untuk foto-foto cantik tuh ya, itu sekitar kalau nggak salah di online market itu mulai dari start 50 ribuan ya, itu worth it untuk disiapkan. Supaya apa? Supaya wajah kita nggak gelap, karena kamera kita juga butuh cahaya supaya dapat menampilkan wajah kita ya, supaya dapat perform dengan baik. Nah, kemudian apabila teman-teman mau menggunakan cahaya alami, boleh pastikan semoga tidak sedang mendung ya. Nah, jadi posisi jendela yang langsung ke outdoor, yang ada sinarnya terang, itu ada di arah jam 11 atau di arah jam 1. Jadi kalau ini adalah jam 12, belakang saya jam 6, depan samping adalah jam 11 atau jam 1. Itu tinggal posisi kita diatur ya. Ya, seret-seret meja sedikit ya. Makanya butuh persiapan ya, butuh tes dulu dengan akun Zoom yang lain, misalnya dengan teman, dengan saudara gitu ya. Terus kemudian di capture, di screen grab, dilihat tampilan sudah oke. Nah, baru boleh tuh wawancara. Karena memang kita nggak bisa ngulang wawancara. Begitu tampilan kita nggak maksimal, kemudian kita udah gitu terlihat tambah nggak pede gitu ya,
Kadang-kadang pewawancara nggak bisa kita harapkan menilai dengan seadil-adilnya. Oh, ini orangnya sebenarnya smart, hanya karena suaranya berdengung, sebenarnya dia oke, nggak bisa. Kadang-kadang orang karena terganggu, suaranya nun nun nun, kemudian sekitarnya berisik, mukanya nggak jelas, gelap, udah males ah. Nah, itu mempengaruhi penilaian kita. Tips yang keempat, nah ini kadang-kadang banyak teman-teman milenial ya lupa apa bedanya komunikasi secara profesional atau non formal. Jadi komunikasi secara formal atau non formal. Kalau formal ketika ada berhubungan dengan pekerjaan, kalau non formal dengan teman misalnya atau dengan pasangan. Nah, itu beda ya. Jadi kalau teman-teman sedang wawancara kerja, komunikasi formal, pastikan kamera berjarak 1 lengan gitu ya. Supaya apa? Supaya tampilan Anda di monitor pewawancara itu setengah badan. Nah, ada beberapa kekeliruan yang tidak sadar dilakukan adalah pewawancara seperti orang yang sedang pacaran. Jadi kameranya sudah dipegang, jaraknya begini. Anda bayangkan, teman-teman bayangkan, pewawancara ini selama setengah jam ke depan, mewawancarai Anda, itu muka Anda tampil full di monitor dia. Nah, jadi pasti aja membuat tidak nyaman. Jadi pastikan jarak itu juga diatur ya, teman-teman. Ini tipsnya banyak, tolong sambil dicatat ya, teman-teman. Nanti di screen grab juga boleh, dan tolong tambahan-tambahannya dicatat ya. Kemudian, posisi kita ketika di dalam rumah, pastikan ya, dikondisikan supaya belakang kita itu adalah dinding. Kenapa dinding? Simple jawabannya, supaya menjaga privasi keluarga Anda. Jadi, jangan sampai seperti yang sudah terjadi ya, dalam wawancara online, dalam meeting online gitu ya, ada tetangga lewat, adiknya lewat, emaknya lewat di belakang. Selain privasi mereka terganggu, sebenarnya juga mengurangi performance kita. Kemudian pastikan background Anda itu bersih, temboknya ya, kemudian juga lebih tampilan, pilih setting background Anda yang lebih profesional. Saya belum bicara virtual background ya, background asli Anda, teman-teman. Pilih yang flat, pilih yang terlihat oke. Kalau misalnya ada beberapa teman ya, ada beberapa teman kita yang mereka ketika wawancara pindah di cafe sebentar gitu ya, bayar 20.000 lebih, udah dapat tempat duduk, dia ambil view yang paling pojok, belakangnya tembok. Nah, itu idenya keren banget, tinggal pakai earset aja. Nah, kemudian untuk kamera sendiri, memang kalau bisa menggunakan kamera dari HP, pasti perlu tripod HP, nah itu lebih bagus lagi ya. Kalau tidak, ya terpaksa menggunakan kamera laptop supaya maksimal. Pastikan pada saat wawancara ada sumber cahaya menerangi wajah Anda dari arah depan, jangan dari arah belakang. Karena kamera ngangkatnya udah berat, kamera laptop, udah gitu wajah kita nggak terang. Jadi tambah buram, betul sekali ya. Kemudian penampilan minimal sesuai posisi lamaran yang Anda tuju. Jadi penampilan kita dalam berpakaian ya. Ini ketika di workshop, biasanya di perusahaan ya, saya sering memberikan tips buat teman-teman kalau yang sudah bekerja, ketika mau meeting, mau workshop, mereka mesti tetap walaupun WFH menggunakan pakaian yang digunakan untuk ke kantor atau untuk bepergian secara sopan. Nah, kalau teman-teman wawancara, pastikan lebih aman pakai kemeja. Jadi penampilan minimal sesuai posisi yang dilamar. Kalau Anda melamar sebagai seorang marketing, coba browsing-browsing lah tampilan marketing yang kekinian itu seperti apa. Nah, minimal standarnya sama. Jangan mentang-mentang di rumah bebas, terus rambut tidak dikondisikan rapi, nggak pakai gel, misalnya untuk yang pria, atau misalnya pakai topi, wah itu performance-nya nggak banget ya. Jadi tampilan Anda seperti benar-benar sudah bekerja gitu ya, sesuai dengan posisi yang Anda lamar. Nah, gunakan pakaian yang minimal
standar atau lebih baik di atas itu. Maksudnya adalah kalau Anda ngelamar sebagai supervisor, tampillah seperti seorang manajer. Supervisor misalnya nggak pakai dasi, pakailah dasi, pakai jas boleh. Nah, kalau udah pakai jas, pastikan ya teman-teman, tempatnya itu adem. Pak, kamar kos saya nggak ada AC. Ya udah, keluarin budget untuk ngafe, teman-teman. Mumpung di pandemik ini sering ada kafe yang masih sepi gitu ya. Jadi, mesti disiapin gitu ya. Mesti izin dulu gitu ya. Jadi, kalau dulu saya menggunakan kafe, kadang-kadang untuk meeting, untuk conference, ya izin dulu. Mas, Mbak, boleh musiknya sedikit dikecilin? Saya lagi mau meeting ini. Oh, mereka dengan senang hati melakukan, oh ya Pak, oh ya Pak, siap Pak. Jadi pagi-pagi butuh conference gitu ya, pernah tuh di awal tahun. Nah, ternyata ketika kita kondisikan, ngobrol ke waiters yang ada di cafe, nah, mereka sangat membantu sekali. Kemudian, bahasa tubuh saat daring dan kontak mata. Nah, ini sepertinya yang salah satu juga ditunggu-tunggu ya teman-teman. Gimana sih sebenarnya bahasa tubuh kita pada saat daring, apa pentingnya bahasa tubuh kita, toh sebenarnya kita nggak ketemu langsung. Nah, begini. Jadi, kembali lagi pada riset yang saya lakukan di awal pandemi, karena saya butuh untuk tahu bagaimana memberikan layanan support terbaik untuk klien-klien saya ya melalui Zoom ketika melakukan pelatihan, melakukan coaching, segala macam. Nah, ternyata bahasa tubuh itu berpengaruh. Jadi begini, orang pada umumnya itu punya kebutuhan untuk bersosialisasi. Nah, ketika sosialisasi, komunikasi, atau proses wawancara, ya, itu harus dilakukan secara online. Pewawancara itu juga butuh sebenarnya merasa nyaman, merasa melihat kita, dan seakan-akan kita berkomunikasi dengan positif, dengan persuasif, berkomunikasi dengan baik. Nah, komunikasi yang baik itu dalam ilmu komunikasi paling ditunjukkan, paling terlihat itu dari bahasa tubuh dan ekspresi. Kalau kita hafal konten dalam wawancara, semua jawaban kita hafal 100% bahkan tanpa melihat, itu poinnya 7%, pengaruhnya 7% dalam komunikasi. 93% apa? Non-verbal communication. Jadi pastikan pada saat wawancara, mereka itu juga butuh secara sosial ya, secara default sistemnya manusia itu pengen seakan-akan kita itu dimonitor itu komunikasi dengan dia. Makanya ketika wawancara tipsnya adalah, baik Pak, bagaimana pertanyaannya? Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Kita manggut-manggut. Ya, baik. Jadi pengalaman 1 tahun sebelumnya kita bekerja di perusahaan ABC sebagai staff. Nah, selama 1 tahun kita menggarap proyek mengenai ini. Demikian Pak. Ya, untuk pendidikan saya melakukan S1 di ini dan S2 di ini, dan juga mengikuti beberapa sertifikasi profesi seperti ini dan sudah terlampir di email yang kami kirimkan kepada perusahaan. Oke. Baik Pak, ya dengan senang hati, ya saya sangat senang bergabung dengan perusahaan X di tempat Bapak bekerja juga Pak, karena saya melihat bahwa ini dan ada beberapa report ya di media massa yang mengatakan bahwa perusahaan Bapak mengalami pertumbuhan yang bla 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 bla. Saya ingin sekali berkontribusi dan mengembangkan di bagian ini. Demikian Pak. Nah, ini nilainya beda. Jangan mentang-mentang online terus kita ngeliatin contekan terus. Ya Pak, soalnya ini garuk-garuk karena berasa orangnya nggak ketemu. Totally wrong, nggak bener. Karena pewawancara itu butuh interaksi, butuh dimanusiakan. Jadi mari kita manusiakan pewawancara supaya juga performance Anda itu terlihat berbeda dari para pelamar yang lain. Kemudian itu untuk bahasa tubuh. Jadi pastikan teman-teman duduk tegap, tidak boleh sandaran kursi ya, jangan sandaran kursi. Bahasa tubuh yang persuasif itu adalah tegap, kemudian Anda sedikit condong ke depan. Nah, seperti itu ya. Nah, pastikan kamera itu sejajar dengan mata atau dahi ya. Jadi
dengan jarak 1 lengan sejajar dengan mata atau dahi. Jadi Anda terlihat profesional. Namun pastikan memang coba dulu ya, dites dulu ketika kamera sudah terpasang, itu kalau di screen grab posisi Anda seperti apa sih di layar. Terus pastikan lakukan jangan di hari yang sama, hari ini wawancara jam 9 pagi-pagi Anda cek-cek gitu kan, coba-coba, wah pasti bikin grogi dan nggak concern dan kalang kabut. Jadi 1-2 hari sebelumnya ya, make sure sudah beres, sudah everything done, oke. Nah, baru kita ready untuk wawancara. Karena secara bawah sadar, hati kecil yang terdalam kadang-kadang orang merasa grogi, merasa nggak pede, aduh, aku nggak kurang persiapan. Nah, itu poin-poin yang salah satunya membuat kita tidak pede. Kemudian, poin yang berikutnya masih di tips yang ke-6, yaitu tentang kontak mata. Tadi sudah sedikit dibahas ya. Nah, untuk kontak mata, pastikan teman-teman ini sambil melakukan wawancara, sambil diwawancarai, Anda bayangkan orang mewawancarai ada di depan Anda. Jadi ketika ngelihat kamera, itu seperti orangnya ada dan kita benar-benar ngobrol. Gitu. Benar-benar ngobrol, senyum, oh iya Pak, begini. Jadi, nah pastikan memang sebaiknya posisi laptop itu sedikit agak tinggi ya, karena laptop sedang saya pakai, mohon izin untuk menampilkan, anggap agenda saya ini laptop ya. Jadi pada posisi Anda duduk, jangan begini teman-teman, sebaiknya agak tinggi ya, supaya kamera itu sejajar dengan mata kita, dahi kita, dan 1 lengan. Seperti itu. Jadi, nah kalau ini saya tidak memperlihatkan merek, nggak apa-apa ya. Kadang-kadang kita pakai stand laptop ya. Stand laptop bisa dibuat lebih tinggi. Jadi kalau teman-teman butuh posisi kamera di laptop sejajar dengan dahi kita, dengan mata kita, pakai stand laptop ya. Pakai stand laptop yang bisa diatur sudut kemiringannya. Nah, itu lebih membantu. Kalau enggak, ya kadang-kadang kita lihat ya, ada gambar-gambar meme lucu ya, ada yang kreatif-kreatif diganjel buku, gitu, diganjel baskom. Ya, yang penting aman lah ya. Asal jangan di kafe diganjel baskom. Bingung juga kan baskom siapa ya. Nah, yang pasti kalau meja kafe itu, teman-teman sih tahu, sejajar dengan perut ya, biasanya meja untuk ngopi ya. Kecuali ada minibarnya gitu ya, ada minibarnya, tapi biasanya minibar macam-macam juga tingginya, ada yang sedada, nah itu masih oke gitu ya, masih oke sehingga kamera dekat. Kalau enggak ya siap-siap bawa tripod untuk handphone Anda, dan sudah dipastikan handphone Anda tersambung, sudah Anda coba beberapa kali dengan menginstal aplikasi tertentu supaya bisa kameranya dijadikan kamera PC. Oke, kemudian ya pasti teman-teman sudah terbiasa lah ya googling cara menggunakan handphone untuk kamera PC atau kamera zoom. Itu ada banyak di YouTube. Ya. Jadi kontak mata pastikan Anda lebih sering menatap ya, seolah-olah orang ada di belakang kamera kita ya orangnya. Sesekali kalau kita ngintip panduan kita boleh nggak? Sangat boleh. Cara ngintipnya begini. Sebentar aja gitu ya, jangan sambil ngobrol menjelaskan kita membaca, nah kurang komunikatif. Kemudian yang tips ke-7, nah sebenarnya udah disampaikan dari tadi ya, pesan-pesan kita adalah tes dulu sebelum wawancara jauh-jauh hari, prepare dulu. Kalau Anda mau gunakan kameranya, settingannya HD, pakai kamera handphone, beli kabelnya, download aplikasinya, coba-coba dulu, lakukan settingnya sendiri beberapa kali, sampai Anda yakin tidak ada masalah, ya. Kemudian di screen grab hasil layarnya, itu wajah terang, gelap, busam atau enggak. Minta teman dari akun lain, dari device lain mendengarkan suara Anda, putus-putus enggak. Kadang-kadang teman-teman saya itu di rumah pindah-pindah ruangan gitu, pindah lantai atas, ruang atas gitu, demi mendapatkan sinyal 4G, dites dulu sinyalnya gitu ya. Seperti itu. Jadi saya rasa 7 tips ini adalah dari pengalaman saya sendiri juga, dan juga dari riset ya, yang kita lakukan di awal pandemi.
saya yakin bisa sangat membantu teman-teman yang pasti memang dilakukan preparing terlebih dahulu, uji coba ya, persiapan akhir. Ingat, jangan prepare di hari yang sama, itu wah gawat banget tuh. Oke, sepertinya materi saya sudah selesai. Nah, sebelum kita lanjut ke bagian berikut, nah, Wina boleh bantu, kita sudah ngobrol berapa menit ya? Oke, Pak Agus. Masih ada 5 menit terakhir, Pak, sebelum kita masuk ke Q&A. Masih ada 5 menit terakhir sebelum Q&A. Kita masuk aja langsung ke Q&A, boleh ya, Wina ya? Oh, boleh kalau gitu, Pak. Oke, siap. Masuk ke Q&A. Baik, kalau begitu teman-teman. Nah, teman-teman pencari kerja peserta virtual Mega Career Expo, tadi kita udah dapet nih sesi sharing dari Pak Agus Gunawan. Oke, sebelumnya saya sambil stop share ya sebentar teman-teman. Oke, nah tadi yang dibagikan sama tipsnya Pak Agus nih berkaitan sama saya juga nih Pak, karena kebetulan dari Senin sempat ditempatkan jadi host secara online. Jadi ini yang tadi Gus poin-poin itu ya berlaku buat saya juga, terutama yang tadi panduan informasi itu contekan itu benar sih Pak ya. Nah kira-kira panduan informasi atau kalau saya bilang kan kayak contekannya gitu ya, supaya nanti kita gugup, karena kan pada saat interview biasanya kita hilang, suka gugup terus jadi lupa mau jawabnya apa. Betul. Informasi umum yang kita tempelkan itu apa aja sih Pak, supaya membantu kita supaya lancar interviewnya? Gimana? Wina, boleh diulang saya lagi? Interview Pak jadinya. Informasi apa sih yang perlu kita siapkan untuk mempersiapkan wawancara? Oke. Gitu Pak. Jadi, istilah kayak contekan kecilnya. Oke, siap. Contekan pasti mengenai histori kita gitu ya, beberapa poin yang bisa kita highlight, kita tampilkan, kita tonjolkan maksudnya prestasinya. Kemudian yang kedua yang pasti adalah informasi mengenai perusahaan yang kita lamar. Dia sejauh mana pergerakannya, produknya apa saja, luas marketnya di mana, jenis pekerjaan itu, kompetensinya yang penting apa saja. Jadi ketika dijawab kita tidak terlihat terlalu terlalu lama seperti itu. Jadi kita boleh siapkan. Nah, melanjutkan dari tips yang sebelumnya nih, Wina, tadi saya sempat janji pengen nunjukin tips untuk setting background dan audio ya. Iya, betul. Kita akan tunjukkan sebentar ya, karena tadi slide-nya di tempat yang berbeda. Lalu setelah ini kita langsung sambung dengan tanya jawab. Nah ini teman-teman, jadi ini screen grab dari laptop saya ya. Cuman pengen kasih tahu begini. Kalau teman-teman mau pakai virtual background, it's okay, pilih yang ruang kantor atau rumah yang homey, yang minimalis gitu ya. Yang warnanya itu jangan terlalu rame, jangan terlalu banyak dekorasi, namun yang cenderung flat. Gitu ya. Jadi jangan pilih, maaf, norak sekali itu pilih, kalau di Zoom itu kan pilihannya ada yang antariksa, kemudian ada yang aurora gitu kan, gerak-gerak, terus ada yang pantai gitu ya. Nggak ada hubungannya dengan dunia profesional kita. Jadi mendingan pilih background, tolong di-download background yang home office, smart office, supaya nge-branding kita dengan lebih pas gitu ya. Jadi hati-hati ya, jangan asal menggunakan background. Mendingan kita juga mengungsi ke kafe. Gitu kan. Kalau di rumah kita terlalu rame ya, kadang kan. Nah itu penting juga untuk ngobrol dulu dengan orang rumah. Kalau memungkinkan ya, jam sekian wawancara itu lebih baik. Kemudian ini masalah filter background. Tolong jangan dicentang yang I have a green screen. Nah ini banyak kekeliruan ya di pengguna Zoom yang dicentang. Makanya mukanya hilang setengah. Karena komputer kita, ya software dari Zoom itu ngebaca muka kita green screen nanti. Jadi kalau di belakang nggak ada layar hijau, jangan dicentang. Itu teman-teman. Kemudian yang satu lagi, oh ya, untuk teman-teman yang pakai virtual background, pastikan cahaya menerangi wajah itu cukup ya. Kalau enggak,
kalau belakang kita lebih terang itu juga membuat muka kita hilang gitu ya. Jadi hati-hati menggunakan virtual background. Saya lebih suka, lebih nyaman dengan real background ya, yang sesungguhnya. Nah, ini adalah settingan audio supaya meminimalkan gangguan-gangguan. Jadi dengan setting seperti ini, itu kalau ada suara kecil-kecil aja, gitu ya, itu tidak masuk ya, ke dalam mic kita, ke dalam mic kita. Nah, itu teman-teman bisa di bagian gambar mic ya, yang ada tulisan mute, itu bisa diklik panah ke atas, klik audio setting, dicatat ya, karena kita segera mau berpindah ke sesi tanya jawab. Kemudian di automatically adjust microphone, kita klik suppress background-nya high. Kemudian tambah lagi di bagian advance yang nomor 3 ya. Ini karena buru-buru ya tulisannya kita bikinin. Tolong echo cancellation itu di setting agresif. Seperti itu. Nah, biasanya dengan settingan begini lumayan nih. Terus kemudian, teman-teman, biasa yang saya lakukan, saya memastikan mic saya dan speaker saya berfungsi dengan baik. Jadi, biasanya di mute ini, kalau kita klik ya, panah ke atas, ini ada test speaker and microphone, itu kita klik, kita tes dulu speaker kita. Kalau bisa, teman-teman menggunakan speaker eksternal, itu lebih bagus, speaker Bluetooth eksternal atau sambung kabel ya, daripada menggunakan speaker laptop, itu juga berisik-berisik, resek-resek. Nah, opsi yang lain adalah menggunakan speaker menggunakan earset yang Bluetooth gitu ya, jadi tidak ada kabelnya, itu juga membantu. Sekarang kan ada yang model TWS ya, itu lebih keren lagi teman-teman. Cuman kalau ada ya, atau ya pinjem lah ya untuk wawancara. Nah, demikian tambahan tips ya untuk virtual background dan audio. Wina, silakan kita balik lagi. Kayaknya tadi sekilas lihat di chat udah banyak pertanyaan ya. Boleh dibantu, Wina? Betul, Pak Agus, boleh. Oke, nah kalau pertanyaan, oke baik. Pak Agus, ini ada dari Kak Ferawati. Pak Agus, saya izin bertanya, apakah dipilih-pilih seminar yang telah diikuti atau dimasukkan semua? Mungkin ini maksudnya pas nulis di CV sih, Pak. Gitu, kalau mau nulis di CV, misalnya si kandidat ini sudah ngikutin seminar, nah itu perlu dimasukkan semua atau memang tidak perlu, Pak? Ya, kalau seminar yang bersertifikasi sebaiknya dimasukkan. Nggak perlu semuanya sih, apalagi yang related dengan ilmu yang langsung mendukung ke kinerja kita atau yang secara soft skill mendukung, itu boleh. Kalau seminar yang misalnya healthy, terus kita kemudian melamarnya ke bagian teknis, saya rasa nggak perlu ya. Namun kalau misalnya kita melamarnya sebagai engineering, kemudian kita sertakan seminar presentation skill, it's okay. Seperti itu. Oke, baik. Terus satu lagi Pak, apakah dalam wawancara online rata-rata dites juga secara daring atau secara online? Nah, itu tergantung wawancaranya, yang penting kita prepare aja, teman-teman. Jujur selama pandemi ini saya belum mengamati lagi bagaimana wawancara online dilakukan ya oleh teman-teman HR. Yang pasti metodenya kurang lebih ya tanya jawabnya dengan wawancara offline sama. Oke. Itu. Nah, satu lagi Pak, ada dari Jessica Amalia. Yeah. Nih, mau tahu nih Pak, kalau misalnya ada kendala koneksi, putus tiba-tiba atau sinyal jelek, itu juga mengurangi poin penilaian nggak sih saat interview? Itu tergantung dari masing-masing HR ya. Cuman ya jujur aja kemungkinan bisa mengurangi. Memang sepertinya nggak adil teman-teman. Namun namanya manusia, gimana ya, mereka juga nunggu-nunggu. Nah, paling hal yang membantu adalah sebisa mungkin memang dengan wawancara teman-teman sudah ada nomor WA-nya, jadi langsung dikonfirmasi, Pak, listriknya turun, izin sebentar Pak, 5 menit. Tadi sebelum mulai, gitu ya, kebetulan saya juga ya, karena banyak yang dihidupkan peralatan elektronik di rumah, sempat itu ya gangguan, konfirmasi ke Bina. Bin, 5 menit ya, tunggu ya. Memang belum mulai ya, video profil juga belum, jadi aman. Betul banget, Pak. Yeah. Oke. Pak Gus, kalau dari saya mau tanya nih, kalau waktu kita wawancara online,
kita buat yang wanita ini perlu bermake up juga nggak sih? Atau cukup gimana ya, Pak? Karena kan kayaknya kamera nangkep sama lampu beda ya, Pak. Agak bisa bikin kita lebih pucat. Nah, itu ada tipsnya nggak sih kalau buat kita yang pelamar wanita terus dipanggil untuk wawancara online? Ya, jadi untuk wanita memang jujur tidak terlalu menguasai, namun untuk tampilan di monitor, pastikan harus bermake up ya, bermake up. Nah, saya nggak tahu settingnya make up standar atau make up sedikit agak tebal. Yang penting teman-teman coba setelah di screen grab itu terlihat profesional nggak? Karena itu faktornya banyak sekali dipengaruhi. Teman-teman pakai beauty lamp nggak? Kalau pakai beauty lamp di depannya, maka make up-nya standar. Kalau teman-teman ternyata pakai lighting-nya banyak, nah mungkin make up-nya sedikit lebih tebal. Namun yang pasti ya, yang jangan terlalu jangan terlalu tebal, jangan terlalu berwarna gitu ya. Bikin yang penting teman-teman terlihat terang, terlihat jelas make up-nya seperti itu. Karena supaya di monitor wawancara kita itu tampilannya lebih aman. Nah, buat yang cowok nih, yang cowok pastikan harus cuci muka dulu. Jadi jangan sampai berminyak gitu, kemudian kelihatan lengket-lengket gitu kan. Terus rambutnya nggak teratur. Oh ya, untuk yang wanita selain make up, perhatikan penataan rambut, hindari penataan rambut yang tanpa diatur ke belakang gitu ya. Sebaiknya diatur ke belakang, minimal muka itu terlihat ya. Jangan sampai kayak Samurai X, rambutnya setengah begini. Padahal kita mau wawancara kerja gitu. Kalau udah owner sih nggak apa-apa. Bebas. Kalau untuk baju, Pak, warna itu ada ketentuan nggak sih warna-warna yang harus kita hindari atau mungkin bahkan warna-warna yang lebih disarankan supaya lebih nyaman di pandangan mata? Karena kan kembali lagi kamera punya memberikan efek yang beda nih, tatap langsung. Hanya keren-keren nih. Ya, paling aman adalah pakai baju tanpa motif saat wawancara kerja, karena kita nggak tahu bagaimana tampilan monitor dia. Kalau kadang-kadang ada yang settingan kontrasnya terlalu gede, sehingga kita pakai batik sebenarnya bagus ya, namun warnanya jadi merahnya menyala banget. Kalaupun pakai yang warnanya itu lebih cenderung ke krem, ke muda gitu ya. Jadi kita juga tampilnya terlihat lebih elegan. Atau kalau mau bajunya pakai hitam, ya hitam sekalian nggak apa-apa. Nah, perhatikan dengan background. Jadi jangan sampai background Anda lebih kuat. Misalnya, kayak saya backgroundnya terang, kalau saya pakai baju warna putih kayak kurang asik gitu. Jadi harus ada warnanya sedikit bajunya. Saya pakai blazer gitu ya, atau bajunya warna biru tua, itu lebih baik. Oke, kalau gitu. Nah, yang tadi tanya soal baju, berarti harus lihat juga soal background-nya. Jadi kalau background-nya, betul. Itu Pak ya, nanti malah jadinya nyaru sama background ya. Hati-hati pakai baju warna hijau, bukan karena pantai selatan, namun karena kalau diklik green screen, kemudian Anda pakai baju hijau, udah deh, badan kita hilang. Ini memang ada gitu ya, seru-seru. Pokoknya paling aman pakai background yang asli deh. Pakai background yang asli ya. Betul, kalau baju kita warna-warni kadang-kadang dibacanya bolong-bolong gitu kan, di monitor wawancara gitu. Oke, baik. Soal yang itu tadi juga Pak, centang I have a green screen, itu tadi juga salah satu tips juga tuh buat saya. Karena saya sempat nyari-nyari waktu mau coba pakai virtual background, itu tuh saya suka bingung, kok ini badannya hilang ya? Kok ininya hilang? Kayak jelek banget gitu. Oke, Pak, ada satu lagi nih, dia private, dia tanya, dia pernah diundang interview, tapi ternyata setelah diinterview, ternyata itu adalah interview kelompok by Zoom. Jadi yang saya hadiri ada sekitar 100-150. Nah, kalau itu bagaimana ya Pak? Sedangkan, MC atau host, maksudnya banyak memberikan pertanyaan, terus siapa yang mau jawab suruh acungkan jempol. Tapi saya acungkan jempol nggak dipanggil-panggil. Ada tips nggak kalau buat wawancara berkelompok, dan wajarkah itu dilakukan perusahaan? Karena mungkin anggapannya kalau satu-satu sih Pak, ini kayaknya dia rame-rame terus kandidatnya ternyata sekaligus. Ya, mungkin ini ya, HR-nya waktunya nggak keburu, udah mau liburan kali ya. Iya. Ya, kalaupun ada begitu, ya
pertama kemungkinan jempol yang dimaksud. Jadi begini, kalau jempol kita begini, itu di monitor wawancara nggak terlalu terlihat. Jadi sebaiknya siap-siap mouse kita itu di jempol virtual, Oh, langsung pakai begini. Nah, kalau kita bisa tahu memang apa sebelum wawancara sebaiknya karena jempol virtual itu warnanya kuning, carilah background yang tidak terlalu terang, tapi baju Anda terang. Namun cahaya juga ke wajah Anda dipastikan terang. Sehingga kalau kasih jempol, karena background Anda itu bukan putih ya, agak gelap, coklat gitu ya. Makanya kalau begitu kasih jempol tuh langsung kelihatan. Ya paling tipsnya itu. Kemudian pastikan tampilan jangan terlalu kecil, jangan terlalu ini yang kita sebel itu apa tampilan semuka, terus kemudian ada yang pegang laptop atau handphone karena di bawah laptopnya, jadi muka kita tuh di monitor wawancara begini, mau kasih reaction like berkali-kali juga dia males manggil gitu. Jadi tampilan itu harus proporsional seperti foto 3x4 seperti itu. Oke, baik kalau gitu. Nah, itu ya tadi. Kalau terlalu dekat kan jadi kayak mesra, Win. Kayak orang yang lagi PDKT. Kan nggak banget ya. Iya, benar sih, Pak. Posisi kita ke kamera, terus postur tubuh juga sebenarnya tetap kebaca loh, teman-teman pencari kerja, Yeah. walaupun kita melakukan wawancara secara daring atau online. Oke, baik teman-teman. Karena singkatnya waktu, jadi nggak semua pertanyaan bisa saya bacakan, tapi sebelum kita menutup sesi ini, saya rangkum 7 tips wawancara online dari Pak Agus. Tadi yang pertama, ada panduan informasi. Nah, ini using big text. Jadi, teman-teman yang tadi misalnya sering gugup atau apa, terus kalau gugup jadi lupaan, boleh loh informasi-informasi basic ditulis dulu di kertas, diketik, atau terus ditempel di tembok depannya Anda, atau misalnya ada tiang kamera, diselotip aja gitu. Jadi, bikin tenang ya Pak Agus ya. Yang betul sekali. Lebih ke arah aksesoris ya Pak, yaitu peralatan teknologinya lebih baik pakai PC dibandingin handphone, karena kalau handphone kita megangnya juga bisa jauh, bisa deket, terus kalau pegel gitu ya. Nah, termasuk jadi, untuk tripod, Wina. Welcome to the new normal, memang itu yang dibutuhkan untuk komunikasi sekarang. Oke, berarti tripod oke ya Pak ya? Tripod untuk HP maksudnya. Tripod untuk HP-nya ya. Nah, jadi kamu pakai HP, pakai tripod gitu. Betul, HP-nya sebagai cam ya, bukan melalui zoom dari HP ya. Oh gitu, oke Pak. Nah terus juga earset ya Pak ya, dan lebih baik kalau disarankan nggak yang berkabel ya, jadi nirkabel gitu ya. Ya ini. Terus kemudian yang ketiga adalah atur ruang dan cahaya. Nah ini teman-teman nih, kalau kan kondisi rumah semua orang beda-beda, jadi teman-teman boleh cari dulu nih pas sudah dapat panggilan interview, besok posisi nyamannya di mana ya. Nah pastikan kalau di kamar, ya mungkin jangan terlihat jelas banget kalau Anda lagi duduk di atas ranjang terus ada bonekanya. Jadi mungkin belakangnya ada stiker Winnie the Pooh gitu ya. Winnie the Pooh. Nah, jadi mungkin cari satu ruang kosong kali ya Pak ya, latarnya yang benar-benar netral, lebih nyaman dilihat gitu. Dan kemudian teman-teman bisa setting laptopnya, tripodnya tadi, terus kalau ada webcam, terus juga persiapkan peralatan yang lainnya juga. Jadi supaya setting juga itu perlu, karena balik nih, karena kita online, semua cuma bisa lihat by kamera, jadi penampilan pun sekarang ya harus diperhatikan juga. Nah terus yang keempat tadi, posisi dan jarak kamera tadi satu lengan ya Pak? Iya, paling aman. Pak, physical distancing kan ya? Satu lengan ke samping. Dengan kamera pun kita mesti jaga jarak ya. Pada saat pandemik ini. Kita jaga jarak. Nah, teman-teman, ini tips yang bagus loh. Saya rasa nggak semua orang tahu gitu ya, karena seringkali saya juga, ini nggak cuma buat interview, tapi mungkin pas Zoom meeting kita dengan partner kita, ini berlaku loh. Karena seringkali juga kita suka mengabaikan, oh jaraknya sambil deket, apalagi kita bisa sambil nyambi kadang kalau lagi meeting gitu kan. Nah, ini mungkin perlu diperhatikan juga tekstur-tekstur atau gesturnya yang profesionalnya kita. Bikin bete lawan bicara tuh ini. Tuh, bikin bete lawan bicara ya Pak, malah jadi kesannya kayak dia dengerin apa enggak ya. Ya, betul. Oke, yang kelima adalah penampilannya sesuai dengan posisi yang dilamar, minimal. Atau kalau penampilan mungkin sesuai dengan warna baju kali tadi ya Pak ya, yang nyaman dipandang, nyaman di mata gitu ya, terus nggak bentrok dengan latar belakangnya kita. Nah, bicara soal busana, kalau misalnya, karena kita
online, jadi atas yang rapi, bawahnya celana pendek, nggak masalah ya Pak? Nah, begini, ini tips yang menarik. Banyak orang yang begitu ya untuk seru-seruan, heboh-hebohan. Namun kalau Anda tidak terbiasa melakukan presentasi, nggak terlalu, masih biasa-biasa aja. Saya sendiri sampai hari ini masih menggunakan celana panjang, masih menggunakan kaos kaki, menggunakan jam seperti layaknya saya ketemu dengan orang online. Jadi secara mindset, seolah-olah saya lebih mudah menjiwai ketika meeting, koordinasi, workshop melalui online. Nah, itu seru tuh tipsnya. Betul. Nah, jadi teman-teman nih ada baiknya sih, walaupun mungkin kita beranggapan ini online, cuman kelihatan atas nih, dada ke atas, tapi ada baiknya juga teman-teman benar-benar menyikapi itu dengan serius. Jadi penampilannya sudah diatur dari atas ke bawah, seperti teman-teman sedang benar-benar interview. Kan nggak lucu juga nih, siapa tahu tiba-tiba lagi interview, HRD minta berdiri ya Pak ya. Iya, betul. Pokoknya pakai celana pendek gitu. Nah, jadi Selain itu, hal tersebut mendukung ini, kita jadi merasa auranya tuh beda gitu, karena memang tubuh itu, gestur kita, posisi kita, apa yang kita kenakan, ya pasti mempengaruhi mindset kita, seperti itu. Nah, jangan hal itu sampai terganggu pada saat wawancara. Oke, nah tuh teman-teman dengerin tips penting soal gestur tubuh dari Pak Agus ya. Oke, yang keenam tadi bahasa tubuh daring dan kontak mata. Bahasa tubuh lebih ke arah ekspresi juga ya Pak ya, ekspresi cara kita menyampaikan, terus cara kita duduk juga jangan leye-leye, sandaran. Nggak boleh. Kayaknya nggak serius, terus kelihatannya bisa jadi malah HR-nya nangkapnya males orangnya Pak ya. Kayaknya males. Tambahan nggak boleh begini ya Win ya? Hah? Oh nggak boleh lipet Nggak boleh. Okay. Tangan di atas meja diam, walaupun di atas meja tidak memainkan ballpoint, walaupun itu ballpoint sendiri. Kalau di bawah meja jangan garuk-garuk, gerak-gerak. Ini kan punggungnya kelihatan. Gitu. Iya, benar. Oke, baik kalau begitu Pak Agus. Wah, saya dapat tips juga nih buat saya. Masih gerak-gerak. Baik, teman-teman kita sama-sama belajar ya. Terus kontak mata. Kita nggak online pun, saat kita offline pun, kayak salah satu tips untuk wawancara berani tatap mata lawan bicara kita. Walaupun bukan tatap mata nantang dan sombong ya teman-teman, tapi ada kontaknya, jadi membangun komunikasinya. Oke, yang ketujuh terus tadi uji coba dan persiapan akhir. Berarti bisa setting dulu ya Pak, mungkin di H-1 latihan dulu, pasang kamera, terus ngecek background, cocok nggak sama bajunya dipakai gitu ya Pak ya, uji coba. Baik. Baik teman-teman, kalau begitu. Satu lagi, Win, saya jadi ingat ada beberapa HR, tambahin sedikit boleh ya? Boleh Pak Agus. Oke, ada beberapa HR sengaja tidak menghidupkan kameranya. Nah, di situ kita jangan sampai lengah ya, dipikir dia tidak melihat. No, dia melihat, mengamati saat dirinya tidak terlihat oleh Anda. Jadi bayangkan aja, walaupun hanya namanya muncul, bayangkan aja ada orangnya dan ngobrol seperti ini. Ya baik Pak, itu aja Win tambahannya. Oke, baik. Oke, nah teman-teman juga tuh ingat jangan terjebak dengan sikon ya, yang tiba-tiba misalnya kamera si HRD-nya mati atau kesannya kayak dia nggak liatin kita atau suaranya terdengar jauh. Hati-hati, tapi kita tetap jaga sikap dan penampilannya kita gitu. Jadi walaupun mungkin dia nggak secara langsung kita lihat face to face, tatap mata, teman-teman tetap nih harus kasih performance yang baik saat interview online. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Agus Gunawan buat sharing. Terima kasih Wina, teman-teman. Wawancara online juga jadi salah satu hal yang memang harus kita persiapkan sih Pak di masa pandemi ini kan, karena kita nggak tahu bahkan teknologi makin maju, bisa jadi wawancara tatap muka makin jarang ya Pak ya, lebih kebanyakan online. Kayaknya begitu, lebih hemat waktu soalnya. Hemat waktu ya. Nah, oke, buat teman-teman, bersyukurlah kalau Anda sudah bisa ikut untuk sore hari ini dan mendapatkan sesi tips dari Pak Agus Gunawan mengenai wawancara online. Semoga 7 poin tadi teman-teman catat semuanya dan teman-teman bisa pelajari di rumah, persiapkan diri, walaupun mungkin dirasa belum ada panggilan nih, terus belum tahu mau kerja di mana, belum ada yang telepon untuk interview, persiapkan. Oke, karena kita nggak tahu. Jangan sampai kita doa terus minta kesempatan, tapi pas kesempatannya datang kita nggak siap. Nah, ini salah satu juga yang teman-teman pencari kerja harus tahu ya. Jangan cuma doanya minta kesempatan datang, Anda nggak mempersiapkan diri. Jadi persiapkan diri Anda, dan ketika kesempatannya datang, Anda siap buat direkrut, Anda siap buat ngambil kesempatannya. Oke,
Baik, terima kasih dari saya sudah bergabung bersama dengan kami di webinar 2.0 dengan Pak Agus Gunawan, wawancara online, Why Not? Oke, sambil saya menutup acara ini dan membacakan beberapa partner yang bergabung dengan kami, boleh dong diketik di kolom chat. Thank you Pak Agus untuk sharingnya. Terima kasih teman-teman. Sama-sama Pak Agus, terima kasih. Thank you. Expo 2020 diselenggarakan oleh Garuda Organizer, didukung oleh CKH Group dengan bisnis partner kami CKH Entertainment dan sistem provide by sambilanku.id. Berikut ini beberapa media partner yang sudah mendukung acara kami. O Channel, Koran Neraca, Sunday Magazine, Soul of Jakarta, Nusantara TV, Event Jakarta, Job Hunt, X Channel, Loker 1, Ras FM, 96,3 RPK FM, Auto Radio, Loker Bandung, Raka FM, Event Bandung, LO.Bandung Cimahi, cvkreatif.id. Baik teman-teman, terima kasih banyak. Dan kita ada satu sesi terakhir di jam 4 sore, yang sore ini akan ditemani oleh Pak Vincent Leonardi, HR Recruitment dari Visionet. Nah, Visionet ini setahu saya perusahaan IT. Nah, nanti kalau kita mau tahu jauh lebih banyak, teman-teman bisa gabung lagi di jam 4 sore, dengan meeting ID dan password yang bisa dilihat di akun IG-nya @megacareerexpo. Ini terbuka untuk member reguler maupun premium, silahkan bergabung. Temanya nanti adalah Visio Share. Jadi mau tahu apa yang di-share, visi apa yang mau dibagi, stay tune nanti di jam 4 sore, dan ketemu lagi dengan saya. Oke? Terima kasih semuanya, terima kasih Pak Agus, terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi di jam 4 sore. Bye-bye.